begitu juga restitusi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini atau memang ada yang baru didengar? Kira-kira yang baru dilihat atau baru didengar mengenai istilah ini apa saja? Restitusi ya. Ya, saya juga kemarin baru tahu Bu. Oke, berikutnya. Filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau kita sebagai guru itu adalah seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu sebagai biji tumbuhan atau bunga yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita diibaratkan seperti petani dan murid-murid diibaratkan sebagai benih. Begitu. Sekolah diibaratkan sebagai tanah atau lahan tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid, atau sekolah yang memiliki budaya positif. Salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Di sekolah kita, karena disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Ini ada pertanyaan, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau peraturan, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kamu tidak begini, kamu harus begini, misalnya gitu ya. Oke. Menurut Diana Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Begitu juga pada murid kita, mereka juga harus paham mengapa mereka harus disiplin. Selain mereka paham, tentu saja mudah-mudahan motivasi yang ada dalam siswa itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Seperti anak-anak kita yang masih remaja, masih belum paham, perlu kita disiplinkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter,
berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dicantumkan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Karena ini erat kaitannya dengan teori motivasi. Diana Gossen juga dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa orang melakukan sesuatu itu? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bisa saja murid kita patuh itu karena takut dihukum. Ya. Terus yang kedua, bisa saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai sesuatu tujuan yang mulia. Kaitannya dengan keyakinan kelas, ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara kita dengan murid-murid. Keyakinan kesepakatan kelas dibuat untuk menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga para murid bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Berperilaku menjalankan keyakinan kelas akan mewujudkan budaya positif yang konsisten. Pembentukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti nilai kesehatan, nilai keselamatan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswa-siswa kita diajak ngobrol kira-kira hal-hal apa saja yang perlu ditanamkan di kelas. Kita sepakati bersama. Misalkan tidak boleh lari-lari, misalkan di lorong kelas. Tujuannya apa? Nilainya apa? Nilainya adalah nilai keselamatan. Semua warga kelas hendak berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan 1 semester atau per bulan kita evaluasi, kita perbaiki. Mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu ada sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Ini ada studi kasus Bapak Ibu. Saya bacakan. IPA murid Pak Taryono ya. Ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, di sini Pak Seno bukan Pak Taryono, menanyakan pertanyaan, IPA jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari kasus ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Hah? Ya, oke. Yang kedua pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Boleh Tuan Pak. Hah? Konsekuensi atau hukuman? Hah? Hukuman. Apa bedanya hukuman, konsekuensi? Oke, berikutnya. Bagus Bapak Ibu. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bukan prostitusi. Aduh. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, spontan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, anak IPA tadi kan tidak tahu akan ditunjuk atau disuruh ke depan, kan tidak tahu. Terus hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sekarang yang kedua, konsekuensi. Berbeda dengan hukuman, konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Oke, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui. Jadi yang paling penting, murid harus sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan terlambat 5 kali, 4 kali, konsekuensinya apa? Oke, ada restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita bahas mengenai restitusi ini, karena terus terang ini sangat menarik. Oke, berikutnya. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Semua perilaku murid, rek nu baong, rek nu bager, cek paribasana, itu memiliki tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kebebasan atau kebutuhan untuk memilih. Yang keempat, ini ada kebutuhan mengenai kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kenapa mereka bermain-main di kelas? Karena mereka memiliki kebutuhan untuk bersenang-senang yang tidak terpenuhi, mungkin saja seperti itu. Berikutnya ada penguasaan, pengakuan terhadap kemampuan. Oke, berikutnya. Terus ada 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen juga dalam bukunya Restitution Reduction School Discipline, menguatkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah telah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Posisi kita ada di mana?
Yang pertama itu ada penghukum, apa posisi kita penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita telah satu persatu. Yang pertama posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dengan tangan misalkan ditendang atau dipukul, bisa juga dengan verbal dengan kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu pembelajaran cara dia. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid dapat memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Posisi yang ketiga ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka biasanya berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Ya, guru ini catatan berapa kali kesiangan? Ya, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon. Sebab akibat. Kalau kamu begini, harus begini. Posisi pemantau sendiri yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Di posisi manajer itu apabila murid melakukan kesalahan, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi bagaimana caranya supaya murid bisa mengatur dirinya? Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi setelah berdiskusi, kita kembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat karakternya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi.
Namun perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini segitiga restitusi. Tadi kita akan membahas mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selain itu, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, apakah untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya atau kebutuhan kasih sayangnya. Juga restitusi menguatkan. Restitusi berfokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Diana Goshen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk mempermudah para guru dan orang tua dalam melakukan proses restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, bentuknya seperti ini segitiganya. Nah, ini ada 3 sisi. Sisi yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Pernyataannya, contohnya, tidak apa-apa misalkan kamu salah, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan dulu identitas. Bisa juga dengan pernyataan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Atau misalkan bapak juga pernah terlambat atau dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang sebelah kiri ada validasi tindakan yang salah. Contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi anak ditanya alasannya apa. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sisi sebelah kanan ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi murid diajak diskusi, ditanya. Jangan sampai kesalahan yang terjadi tidak membuat si anak itu belajar. Dengan segitiga restitusi diharapkan kesalahan itu menjadi sebuah pembelajaran. Oke, berikutnya. Ini menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu memang berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan, kita validasi tindakan yang salahnya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Kalimat-kalimat guru ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 1, langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Oke, mungkin itu pemaparan mengenai budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita lakukan, terutama dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi siswa. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Sebelum ke restitusi, sebaiknya konsekuensinya dulu diperjelas, peraturannya dulu diperjelas, sehingga siswa lebih paham kenapa kalau misalkan melakukan ini, akibatnya seperti apa. Jadi ada hal-hal yang diyakini. Sebelum ke restitusi, sebaiknya konsekuensinya dulu dipahamkan. Ini ada contoh penerapan restitusi, tapi tidak ada suaranya. Mungkin nanti di-share saja di grup ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Bapak. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan testimoni yang diberikan oleh Pak Dian kegiatan kemarin. Buat saya kegiatan yang diberikan oleh Pak Dian itu sangat bagus karena bisa menjadi inspirasi buat kami-kami yang tidak tahu, tidak paham, menjadi tahu. Terlebih lagi dari yang dipaparkan oleh Pak Dian mengenai budaya positif itu ada istilah restitusi. Nah, ini istilah baru buat saya pribadi dan ini sangat menarik sekali. Sehingga ada keinginan saya juga untuk mencari tahu lebih apa itu restitusi, dan setelah itu juga ini sangat, menurut saya sangat kaitannya dengan saya sebagai guru BK dalam memberikan solusi kepada anak itu, anak yang ini sangat bagus sekali, dimana restitusi ini kan mencari solusi dan membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan. Nah, itu sangat keren buat saya. Mudah-mudahan kedepannya saya berharap dari Pak Dian ada pelatihan-pelatihan atau informasi kepada kami mengenai informasi yang baru. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.